Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani dengan NIM 2011020007. Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Dosen pengampu Muhammad Nasir SSMA. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem kekerabatan Minangkabau. Sistem kekerabatan Minangkabau dibagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama, kekerabatan matrilineal. Yang kedua, perdebatan tentang sistem matrilineal. Kekerabatan matrilineal dibagi menjadi tiga pokok pembahasan. Yang pertama, perkawinan eksogami. Yang kedua, residensi matrilokal. Yang ketiga, konsep tentang harta, yaitu sako dan pusako. Perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami merupakan perkawinan atau kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang kawin tersebut tidak melebur ke dalam kaum kerabat pasangannya, karena setiap orang adalah warga kaum suku mereka masing-masing dan tidak bisa dialihkan. Residensi matrilokal. Residensi matrilokal adalah orang Minangkabau menempatkan rumah keluarga perempuan sebagai basis hunian setelah menikah. Laki-laki yang telah menikah akan tinggal di rumah istrinya. Karena itu, status laki-laki di keluarga istrinya adalah orang datang, yang disebut dengan sumando. Konsep tentang harta, yaitu sako dan pusako. Sako adalah bentuk harta warisan yang bersifat imaterial, seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Disebut juga dengan pusaka kebesaran. Sedangkan pusako adalah segala kekayaan berwujud atau material yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan, seperti sawah, ladang, tanah ulayat, dan lain-lain. Harta pusaka ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama-tama memperoleh atau mendapatkan harta tersebut. Yang kedua, harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu selama ikatan perkawinan. Harta pusaka ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat. Harta pusaka ini bertujuan atau berfungsi sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah supaya terus terbina, dan juga sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya atau kemaslahatan masyarakat di negarinya. Perdebatan tentang sistem kekerabatan matrilineal yang dibagi menjadi tiga pokok pembahasan. Yang pertama, perdebatan tentang perkawinan eksogami. Yang kedua, perdebatan tentang residensi matrilokal. Yang ketiga, perdebatan tentang sistem pewarisan. Perdebatan tentang perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami menyebabkan adanya larangan atau pantangan menikah dengan kerabat sesuku. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam sudah menentukan siapa-siapa yang menjadi mahram dan siapa-siapa yang tidak menjadi mahram. Pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau termasuk nikah pantang, dan dilarangnya pernikahan ini bertujuan untuk menyelamatkan status seseorang dalam sistem sosial kekerabatan
dan untuk menghilangkan kecanggungan dalam hubungan individu dalam keluarga besar. Para ketua adat biasanya menetapkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati dan sangat mempertimbangkan dengan melihat pada dampak positif dan negatifnya. Pantangan nikah sesuku ini tidak bisa dipukul rata karena ada beberapa kategori, yaitu sasuku serumah tanggo, misalnya nikah dengan anak ete atau bibi perempuan, sasuku saparui atau satu nenek, sasuku sakaum, sasuku sanagari, sasuku lain nagari. Semua kategori ini berlain-lain hukum dan sanksinya. Dilarangnya perkawinan ini sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip ajaran Islam, yaitu saddu az-zari'ah, mencegah akan sesuatu kemudaratan atau memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan. Residensi materi lokal. Residensi materi lokal dianggap menghilangkan kekuasaan suami sebagai kepala rumah tangga. Suami tak punya kekuasaan sama sekali di rumah keluarga istrinya. Seiring perubahan zaman membuat situasi berbeda. Namun residensi materi lokal tetap berlaku sampai sekarang. Seiring berkurangnya rumah gadang, maka suami mulai mendapatkan kedaulatannya, terutama setelah berkembangnya sistem neolokal, di mana setelah menikah seorang laki-laki dapat membawa istrinya ke rumah yang ia buat sendiri di luar pusako istrinya. Kemudian berkembangnya tradisi merantau membuat laki-laki bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Bahkan sebenarnya beban laki-laki Minangkabau lebih berat karena dia mempunyai dua beban berat, yaitu menjadi ayah bagi anak-anaknya dan menjadi mama bagi kemenakannya. Perdebatan tentang pembagian warisan. Pembagian warisan yang berorientasi kepada perempuan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan bentuk kesalahan dalam memahami status harta pusako. Harta pusako merupakan harta bersama yang menjadi simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Harta pusako diterima secara turun-temurun. Oleh sebab itu, harta pusako bukanlah milik seseorang. Untuk mendudukkan status harta ini, pemuka agama dan pemuka adat membagi harta pusako menjadi dua, yaitu harta pusako rendah, harta pusako tinggi, yaitu harta kaum atau harta kolektif, dan harta pusako rendah, yaitu harta pencarian ayah dan ibu. Sedangkan cara pewarisan harta pusako tinggi diserahkan kepada adat, sedangkan cara pewarisan harta pusako rendah diserahkan kepada hukum waris Islam, yaitu ilmu faraid. Menurut Imam Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bahwa harta pusako Minangkabau itu adalah harta syubhat. Sedangkan menurut Profesor Hamka, harta pusaka tinggi disebut juga sebagai wakaf atau sebagai harta musabah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab terhadap hartanya di Khaybar, yang boleh diambil oleh istri dan anak-anaknya, tetapi tidak boleh ditasarrufkan tanahnya. Baik, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.